sallallahu alaihi wasallam, dan itu berlandaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu alayya fa inna taslimakum la yabluni aina ma kuntum. Bersolawatlah kepadaku, perbanyaklah mengucapkan solawat, karena dimanapun kalian mengucapkan salam dan solawat maka akan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kekhususan bagi kita yang ada di kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kalimat yang kita ucapkan tak jauh berbeza, salam dan solawat juga yang kita ucapkan dikala kita berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja salam dan solawat secara umum kapanpun dimanapun akan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan solawat atau berziarah ke perkuburan Nabi khusus bagi kita yang dimudahkan berada di kota Madinah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dianjurkan kita untuk berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wasallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu adalah doa yang dibaca seorang muslim ketika mereka berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu khusus bagi kita yang ada di kota Madinah, karena berziarah ke perkuburan Nabi tak boleh dari jarak jauh, mesti dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mengucapkan salam dan selawat dimanapun akan sampai kepada Nabi. Bahkan cucu Nabi menyebutkan ma anta wa man bil Andalus illa sawa. Kamu yang ada di sini, kamu yang ada di Andalusia sama hukumnya ketika mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Tapi keutamaan kita yang ada di kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang tadi telah kita sebutkan. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wasallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Hafalkan doa tersebut supaya Allah mudahkan kita berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah kelebihan kita yang Allah mudahkan datang ke kota Madinah, bisa berziarah ke perkuburan Nabi termulia, Nabi tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatul Islam, kita akan kembali sambung pembahasan kita, itu masih berkaitan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah ciptakan kita, tujuan awal mula adalah untuk beribadah kepadanya. Ayat yang selalu kita hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuan keberadaan mereka di dunia adalah untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam ayat yang lain, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Jangan kalian kira kami ciptakan kalian tak ada tujuannya, hanya untuk bermain, pagi keluar mencari nafkah, kemudian pulang di petang hari, kemudian bermain sama keluarga. Tidak demikian keadaan kalian berada di dunia. Makanya Allah sebutkan afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Jangan kalian kira kami ciptakan kalian hanya untuk bermain-main, wa annakum ilaina la turja'un. Karena bagaimanapun kalian akan kembali kepada Allah. Kalau kita semua sedar kita akan kembali kepada Allah, maka mesti kita melakukan persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bertemu dengan Allah, bertemu dengan keluarga sepulangnya kita dari tanah haram, maka kita akan melakukan persiapan, membawa hadiah yang terindah, membawa makanan, membawa oleh-oleh, membawa pakaian, semuanya kita bawa. Itu bertemu dengan keluarga. Bagaimana kita bertemu dengan zat yang menciptakan kita semuanya? Tentu banyak yang akan kita bawa. Disitulah amalan, salat, zakat, ibadah, puasa, dan semua ibadah yang kita bawa maka bawalah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah kalian anggap kami hanya tinggalkan kalian, kami ciptakan kalian ada di dunia, kemudian Allah tidak menghitung, Allah tidak menghisab, Allah tidak memperhatikan? Tentu tidak demikian jawabannya. Maka oleh karena itu ikhwatul Islam, ayat ini merupakan motivasi bagi kita bersama bahwa keberadaan kita di dunia adalah untuk berubudiyah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, dan itulah awal tujuan utama kita berada di dunia, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang Allah ridai. Makanya Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki makanan dari hambaku.
innallaha huwar razzaq, karena Allah zat yang maha memberikan rezeki. Maknanya jangan jadikan alasan kalian mencari rezeki kalian tidak beribadah. Karena seolah-olah di dalam ayat ini menyebutkan siapapun yang beribadah Allah jamin rezekinya. Tugas kalian beribadah, tugasku memberikan rezeki. Seolah-olah itu merupakan bahasa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Makanya kalau kita lihat para ulama ikhwatul Islam, keyakinan mereka kepada Allah sangat kuat. Karena tugas kita beribadah, tugas memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun kita berusaha, tidak bisa menentukan rezeki. Sekuat apapun kita berusaha, belum menentukan rezeki. Kita lihat betapa banyak kaum muslimin yang bekerja dari pagi sampai pagi. Dia hanya mendapatkan sedikit. Betapa banyak kaum muslimin yang bekerja hanya 1 jam, 2 jam saja satu hari. Allah berikan banyak kepadanya. Karena itu urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita beribadah. Siapapun yang beribadah, Allah jamin rezekinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan jangan karena alasan bekerja mencari dunia kalian lalai beribadah kepada Allah. Maka Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sambung ayatnya karena ayat ini tak boleh kita baca sampai di sini saja. Mesti kita sambung ayatnya. Karena tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Banyak di antara kita yang bertanya macam mana nak hidup, macam mana nak bekerja, macam mana nak sekolah, macam mana nak kuliah, masuk universiti, kemudian yang lainnya. Maka Allah sambung, ma uridu minhum rizqin. Karena biasanya yang membuat kita lalai dari beribadah tak lain tak bukan adalah masalah mencari ma'isyah, rezeki. Sehingga Allah tutup kalimatnya dengan ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imun. Rezeki itu bukan urusan kalian. Rezeki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ikhwatul Islam. Karena memang di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu untuk beribadah dan inti daripada ibadah adalah salat. Perintahkan mereka salat. Wastabir, bukan hanya sekedar perintahkan tapi bersabar dalam beribadah. Wastabir. Kemudian la nas'aluka rizqa. Kami tak pernah bertanya kepada kalian tentang rezeki. Kami yang bagi kalian rezeki. Kewajiban kalian beribadah. Kewajiban kami seolah-olah Allah menyebutkan kewajiban kami memberikan rezeki kepada yang beribadah kepadaku. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ikhwatul Islam betul-betul fakir hidupnya. Kalau tak bekerja 1 hari, ia tak dapat makan. Dan ia baru bisa bagi makan keluarganya setelah ia pulang bekerja dengan penghasilan tangannya. Kemudian tiba-tiba suatu hari ikhwatul Islam, hari itu dia tak dapat kerja. Anak istrinya menunggu di rumah, kelaparan. Seorang istri apa yang dia bisa buat? Kemudian pada akhirnya karena suaminya terlambat pulang ikhwatul Islam, pada akhirnya istrinya menenangkan anaknya karena anaknya menangis kelaparan ikhwatul Islam. Kemudian tidur. Kemudian setelah orang tuanya bangun pulang ikhwatul Islam, orang tuanya atau ayahnya menyebutkan hari ini qadarullah belum ada rezeki. Kemudian dia bertanya mana anak-anak kita? Maka sang istri mengatakan mereka sudah tidur. Tahukah apa pertanyaan sang ayah yang pertama kali? Apakah anak kita sudah salat? Maka tentu sang istri mengatakan, saya sengaja membuat mereka tidur supaya mereka tak minta makan karena mereka lapar. Sehingga saya buat mereka tidur, pada akhirnya mereka tidur. Jangan bangunkan lagi. Maka apa jawaban seorang ayah? Kewajiban saya perintahkan mereka beribadah. Kewajiban membagi makan bukan saya tapi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya dibangunkan anak-anaknya. Menangis. Tapi tetap diperintahkan salat. Kemudian baru selesai salat ikhwatul Islam, tentu berdoa pasti, berusaha juga sudah pasti. Maka detik itu juga datang orang yang ketok pintunya, wahai fulan bin fulan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditengok ternyata orang yang bawa makanan yang begitu mewah. Padahal baru saja. Kemudian orang ini bertanya, kamu dari mana? Dari siapa? Kamu dari mana? Dan kenapa kamu datang ke sini? Ditanya oleh orang tersebut. Ia mengatakan, sebenarnya malam ini kami kenduri bersama kawan kami. Tapi sampai di rumah kami ada masalah dengan kawan tersebut. Sehingga kawan kami ini bersumpah, demi Allah saya tidak makan di rumahmu. Dan makan sudah dibuat. Maka makan sudah jadi. Kepada siapa saya bagi? Maka saya pun mengatakan, di pintu manapun saya berhenti, saya akan bagi makanan ini. Dan Allah mudahkan langkah saya datang ke pintu ini. Dan itu siapa yang buat ikhwatul Islam? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita beribadah. Dan kewajiban Allah kepada makhluknya, kepada hambanya adalah membagikan rezeki. Kalau rezeki habis, kita tidak ada di dunia. Itu konsepnya. Maka oleh karena itu ikhwatul Islam, setiap ayat yang bercerita tentang beribadah, pasti Allah sebut tentang masalah rezeki.
Karena yang buat kita lalai adalah masalah rezeki, maka Allah tutup. Jangan karena cari rezeki kalian lalai beribadah. Karena ibadahlah mudah rezeki kalian datang. Seolah-olah itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tujuan keberadaan kita di dunia ikhwatul Islam, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita duduk tanpa bekerja, tidak, tentu tidak demikian keadaannya. Tapi ibadah adalah tujuan utama, karena itulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatul Islam, sekarang kita akan kembali lanjutkan pembahasan sebelumnya, masih beribadah, dan kita akan sebutkan sedikit tentang ibadah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ibadah yang terbaik adalah ibadah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita telah menciptakan ikhwatul Islam, menyebutkan ikhwatul Islam bahwa ibadah adalah yang terbaik itu adalah ibadah yang ada dua sifatnya. Yang pertama ibadah yang selalu dilakukan, dan yang kedua ibadah yang tepat dilakukan. Ditambah lagi yang ketiga, yaitu dengan keikhlasan. Sehingga dengannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikan semua ibadah yang aku lakukan adalah saleh. Dan saleh itu sifatnya dua. Apabila disebut dengan saleh, maka sifatnya dua. Yang pertama selalu melakukan kebaikan. Yang kedua tepat dalam melakukan kebaikan. Itu baru disebut dengan saleh. Itulah doa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa. Dan jadikan semua amalan soleh tadi hanya semata-mata untukmu, yaitu khalisah, khalis, murni, hanya ingin pahala darimu ya Allah. Itu merupakan di antara doa yang selalu dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar yang diterima amal ibadahnya, Umar yang dijamin masuk surga, tapi ia tak pernah meninggalkan dua kalimat ini. Ya Allah, jadikan semua amalanku saleh, dan jadikan semua amalan yang aku lakukan murni, hanya semata mengharapkan pahala darimu. Baik ikhwatul Islam, sekarang kita lanjutkan bagaimana ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sebutkan sedikit, karena bercerita tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pembahasan yang paling indah ikhwatul Islam. Dan Nabi adalah wasat. Nabi adalah wasat, atau yang kita kenal dengan wasatiyah, atau yang kita kenal dengan moderat. Maknanya ikhwatul Islam, tidak terlalu melampau, tidak terlalu kurang. Itu adalah ibadah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bahasa Arab ada namanya ifrat, ada namanya tafrid, ada namanya wasat. Ada namanya ifrat. Ifrat itu ikhwatul Islam berlebih, terlalu berlebih. Dan kemarin kita telah berikan contoh, ada 3 orang yang datang kepada Nabi, namun ia tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia jumpa istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka bertanya salat Nabi, puasa Nabi, keluarga Nabi, ka'annahum taqalluha. Seolah-olah mereka menganggap ibadah Nabi itu terlalu sedikit. Dan yang pertama mengatakan, aku bisa salat malam tanpa tidur. Itu bukan ibadah namanya, itu namanya ifrat. Itu namanya ifrat. Kemudian yang kedua mengatakan, saya puasa tanpa berbuka, setiap hari saya berpuasa. Itu bukan ibadah namanya, itu namanya ifrat. Ifrat itu melampau, lebih. Karena kalau sekiranya baik, maka Nabi yang akan buat pertama kali. Tapi Nabi tak buat demikian. Kemudian ada yang tafrid. Tafrid itu ikhwat Islam lalai, tak payah beribadah. Yang penting iman ada di sini. Yang penting hati baik. Kalau hati kita baik, maka lisan kita akan baik. Kalau lisan kita baik, maka anggota badan akan ikut baik. Dan anggota badan yang baik, ia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tafrid. Kenapa tak mau beribadah? Yang penting iman di sini. Yang penting Islam di sini. Yang penting hati baik. Kenapa tak melakukan kebaikan? Yang penting hati baik. Betul. Yang penting hati baik. Betul. Tapi hati yang baik akan nampak dengan fisik dan lisan. Maka itu disebut dengan tafrid. Sedangkan agama Islam adalah wasat-wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat ini? Ayat ini ikhwatul Islam, kita selalu bagi contoh. Ayat ini di dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, berapa jumlah ayat Al-Baqarah? 200? 286. 286. 286 bagi 2 berapa? 140?
Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalau tak percaya tengok ayatnya. Dalam surah Al-Baqarah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara fisik, secara zahir dan secara batin. Ayat itu Allah bagi tahu dalam Al-Quran bukan tanpa makna. Bahkan nomor pun ikhwatul Islam. Karena wasata itu makna hukum asalnya pertengahan. Maka tentu kalimat wasata ini satu-satunya ada dalam Al-Quran, tentu letaknya di pertengahan. Pas di pertengahan surah Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kemudian pertengahan secara zahir dan pertengahan secara tafrid dengan ifrad yang tadi kita sebutkan, wasatiyah. Maka keluarlah kalimat wasatiyah. Dan itu bahasa Allah Azza wa Jalla, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasat, wasit. Apa makna wasit? Siapa itu wasit? Wasit di mana letaknya? Sebenarnya bahasa di tengah-tengah itu ikhwatul Islam kurang sempurna maknanya. Kalimat di tengah itu tidak sempurna bahasanya. Karena wasit tidak terlalu di tengah. Dan tidak selalu di tengah. Kalau tak percaya silahkan nonton bola. Contoh ya, ini contoh. Karena wasit itu tak mesti di tengah. Wasit itu tugasnya adalah mendamaikan antara dua. Tidak berlebih, tidak kurang. Sehingga wasit, bahasa wasata, itu maknanya adalah yang terbaik. Karena wasit itu pasti yang tak boleh berpihak ke sini, tak boleh berpihak ke sana. Sehingga dia menjadi yang terbaik di antara yang baik. Maka disebut dengan wasit. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, idza sa'altum, apabila kalian meminta kepada Allah al-jannah, surga, maka mintalah firdaus. Mintalah surga firdaus. Fa innahu a'laha wa awsatuha. Karena surga firdaus itu adalah surga yang tertinggi dan surga yang wasit. Kalau kita sebut wasit di tengah, tak mungkin antara tinggi dan tengah sama. Yang satu Allah sebut kalimat surga yang paling tinggi, kemudian setelahnya Allah sebut kalimat surga yang berada di tengah. Jadi surga firdaus itu tinggi atau di tengah? Maka dari situlah kalimat wasat itu maknanya adalah terbaik. Bisa dipahami? Makanya Allah menyebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat yang terbaik, tidak melampau dan tidak kurang. Ibadah yang diperintahkan atau yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu berlebih kadarnya dan tidak terlalu kurang. Maka dari sini nanti kita akan sebutkan di antara salah satu sifat ibadah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya kita kalau berkaca kepada agama-agama sebelumnya ikhwatul Islam, mereka kalau dalam beribadah mereka berlebih. Ada yang berlebih, ada yang kurang. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua kalimat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau orang Yahudi disebut dengan maghdub karena mereka di antara sifatnya tafrid, lalai, mereka tahu tapi mereka tak mau tahu. Mereka tahu ibadah tapi mereka tak mau lakukan. Mereka diperintahkan, mereka selalu jawab sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tak buat. Sedangkan waladdallin itu adalah orang yang rajin beribadah, berlebih ibadahnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah ikhwatul Islam lewat. Kemudian dia nampak ada seorang yang sudah tua sangat. Jenggotnya sudah putih semuanya. Ini apa bahasa kitanya? Hajib, apa? Alis. Alis dia itu sudah tutup matanya, saking tuanya. Kemudian Umar menangis. Ketika Umar menangis ikhwatul Islam, maka anaknya yang bersamanya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bertanya, "Wahai ayahanda, kenapa engkau menangis?" Maka ia menyebutkan firman Allah yang kemarin kita baca, "Hal ataka haditsul ghashiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah." Wajah yang khusyuk beribadah, amilatun nasibah, siang malam beribadah kepada Allah. Tasla narun hamiyah, ujung-ujungnya masuk neraka. Ayat ini tentu banyak tafsirannya, dan salah satu tafsirannya adalah cerita tentang Umar bin Khattab yang tadi kita sebutkan. Dikala ia lewat, tengok orang-orang yang sudah tua-tua sangat, kulit sudah keriput, mata sudah tertutup dengan apa tadi? Hajib, alis. Kemudian jenggotnya sudah putih semuanya. Tapi Umar mengatakan tasla naran hamiyah, karena dia beribadah dan dia bukan beragama Islam. Karena dia beragama Nasara. Dia beragama Nasara, dan kita tahu undang-undang dalam agama, innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang Allah terima hanya Islam sahaja. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbal.
falan yuqbala min. Siapapun yang cari selain Islam sebagai agama, Allah tidak akan terima. Falan, kalimat lan litta'bid. Lan falan yuqbala min. Allah tidak akan terima untuk selama-lamanya. Sehingga dikala Umar lewat, dia kasihan, percuma beribadah tapi tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sekedar sifat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub itu adalah orang Yahudi, ad-dallun itu adalah orang Nasara. Sedangkan kita adalah wasata. Makanya tadi tifrad dengan tafrid, kita wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Karena ibadah yang Allah perintahkan bukan untuk menganiaya, mengazab, tapi untuk mendekatkan diri dan berubudiyah kepadanya. Maka hendaklah dikala beribadah tidak terlalu berlebih. Seperti misalnya orang berlebih, kemarin kita telah contohkan, yang mengkhatamkan Al-Quran 1 kali 1 hari itu berlebih namanya, kecuali bulan Ramadan. Yang solat malam tanpa tidur berlebih namanya, wulu namanya, kecuali di bulan Ramadan. Yang berpuasa tanpa berbuka, wulu namanya, berlebih namanya. Itu bukan syariat agama Islam. Makanya Nabi SAW juga menyebutkan iyyakum wal wulu. Hadis ini ikhwatul Islam muncul. Hadis ini muncul ketika Nabi SAW minta tolong kepada sahabatnya, kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu untuk ambil kalau kita lontar jamarat kubra, kalau kita lontar jamarat kerikil. Nah, kerikil mungkin ada sebagian kita yang sudah haji dan yang belum haji, semoga Allah mudahkan kita melaksanakan ibadah haji. Nah, salah satunya adalah melontar jamarat, jamarat yang kecil, pertengahan dan yang terakhir. Maka kerikilnya kecil, seperti ini kerikilnya. Kemudian Nabi mengatakan iyyakum wal wulu. Jangan kalian melampau. Maknanya barang siapa yang ambil lebih besar daripada ini, wulu namanya. Apalagi kalau ada yang lempar jamarat itu pakai sandal, pakai apa lagi? Pakai betul-betul seolah-olah dia melempar syaitan. Padahal itu batu, itu syariat. Bisa dipahami? Makanya apa kata Nabi? Iyyakum wal wulu. Hati-hati kan, jangan berlebih, jangan melampau. Masalah batu, ukuran batu saja ada ukurannya. Yang lebih daripada itu melampau namanya. Apalagi urusan salat, apalagi urusan puasa, apalagi urusan zakat, apalagi urusan yang lain. Iyyakum wal wulu. Makanya kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam, ibadah yang terbaik itu adalah ibadah yang betul-betul ada di garis panduan baginda Rasulullah SAW. Kemarin kita contohkan salah satu kisah. Masih ingat kisahnya? Yang kemarin bersambung? Yang hadir di sini? Kisah tentang siapa? Yang tak jadi kita sempurnakan di akhir pembahasan. Siapa masih ingat? Angkat tangan. Abdullah bin Mas'ud atau Abu Sufyan? Abdullah bin Mas'ud dengan cepat goyah ya. Langsung berubah ya. Baik, Masya Allah, bisa dibagi, Masya Allah. Jawabannya salah ya. Baik, Abdullah bin Abbas sudah tepat yang pertama. Makanya jangan mudah goyah. Abdullah bin Abbas dengan Muawiyah. Kita masih ingat Abdullah bin Abbas dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Kedua-duanya sahabat yang dijamin surga. Apapun yang terjadi, apapun yang berlaku, maka mereka semuanya adalah penduduk surga. Ingat itu baik-baik. Semua sahabat dijamin surga. Dan itu keyakinan kaum muslimin. Siapapun sahabat Nabi, apapun yang berlaku kepada sahabat Nabi setelah Nabi wafat, maka mereka tetap penduduk surga. Dan semua yang terjadi fitnah di zaman sahabat Nabi, Nabi sudah bagi tahu sebelumnya. Contoh misalnya, ada namanya salah satu Ma'rakatul Jamal, perang Jamal. Jamal itu onta, yaitu masalah yang terjadi antara Ali dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita bahas ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Tak mungkin, siapa berani kita yang menyalahkan Ibunda Aisyah? Siapa di antara kita yang berani menyalahkan Ali bin Abi Thalib? Tidak ada. Bahkan ikhwatul Islam, Ali dikala ditanya tentang masalah ini, apa jawaban Ali? Itu masalah yang terjadi antara bibi dengan keponakannya. Pernah tidak masalah terjadi antara bibi dengan keponakan? Pernah tidak terjadi masalah antara saudara dengan saudaranya? Sama dengan Abdullah bin Zubair, ketika ada masalah dengan Muawiyah, ketika mereka ada masalah ikhwatul Islam, kemudian pernah diambil tanah dan budaknya mengadu. Yang punya tanah ini atau yang budak ini yang mengambil tanah itu adalah budak milik daripada Muawiyah. Kemudian Muawiyah itu adalah seorang amir, seorang panglima. Kemudian dikirim surat. Abdullah ini kirim surat kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, anak buahmu
Atau budakmu ambil tanah saya. Kemudian Muawiyah melihat surat tersebut, mengatakan dan minta pendapat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka menjawab, mudah saja wahai sahabat Rasulullah, wahai Muawiyah, kita kirim pasukan, di sana kepalanya, di sini ujungnya. Saking banyaknya. Apa jawaban Muawiyah? Tentu tidak demikian. Kemudian pada akhirnya ikhwatul Islam ditulis oleh Muawiyah, tanah yang tadi ambil untukmu dan budakku yang mengatakan tanahmu diambil, semuanya ambil untukmu, milikmu. Siapa di antara kita yang bergaduh dengan saudaranya, kemudian masalah tanah satu jengkal, dia mengatakan, apalah gunanya tanah satu jengkal dengan dibandingkan dengan ukhuwah, dengan persaudaraan. Siapa yang pernah mengatakan kalimat ini? Siapa yang gara-gara batasan ikhwatul Islam, gara-gara harta warisan, tidak ada masalah, kamu ambil semuanya, tidak ada masalah, yang penting kamu adalah saudaraku dan aku tidak pernah ingin ada masalah dengan saudaraku. Siapa yang pernah mengatakan kalimat seperti ini? Itulah sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga masalah mereka betul ada masalah, tapi mereka mengatakan ini masalah yang terjadi antara saudara, orang lain tak boleh ikut campur, kita pun tak boleh ikut campur. Bisa dipahami? Makanya di antara salah satunya antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Mereka mengatakan masalah yang terjadi antara bibi dengan keponakannya, tidak boleh kalian ikut campur. Kalian boleh hanya baca sejarah, terlepas dari siapa yang benar dan salah, tak ada ceritanya. Yang penting semua mereka masuk surga. Itu konsepnya. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Sehingga tidak ada kita yang dengki dan hasad kepada orang yang mulia yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak boleh lebih kita mengucapkan kalimat daripada ini. Dan siapapun yang baca sejarah sahabat Nabi, sebelum mereka baca, bersihkan hati dulu. Karena nanti mereka akan baca, ada masalah antara Aisyah dengan, masalahnya berat ikhwatul Islam, banyak yang meninggal. Begitu juga antara sahabat yang lainnya, ribuan yang meninggal, ribuan. Tapi ingatlah ikhwatul Islam, ketika Allah selamatkan tangan kita darinya, maka selamatlah lisan kita darinya. Karena kalau kita berada di bagian daripada sahabat ini, kita tak tahu. Karena fitnah itu ikhwatul Islam, fitnah itu kalau sudah terjadi, fitnah ini konsep dan kaedahnya, pilihannya hanya dua sahaja. Kalau fitnah terjadi, pilihannya hanya dua sahaja. Yang pertama tinggalkan, yang kedua berdoa kepada Allah supaya wafat sebelum dapat fitnah. Itu saja, tak ada yang lain. Karena kalau fitnah sudah terjadi, tidak ada lagi yang tahu mana benar mana salah. Makanya kalau dimanapun, ini konsep dalam agama ikhwatul Islam, konsep dalam agama, kalau fitnah terjadi, tinggalkan, atau berdoa kepada Allah wafatkan sebelum fitnah masuk. Karena kalau fitnah masuk, kita tak tahu kita wafat dalam keadaan bagaimana, Allahu a'lam. Fitnah banyak ikhwatul Islam, fitnah banyak. Makanya itu kaidah i'tazil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan semuanya. Oleh karena itu ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada sahabat Nabi, ketahuilah bahwa sahabat Nabi semuanya tanpa terkecuali, semuanya mereka adalah penduduk surga yang berjalan di muka bumi. Dan apapun yang terjadi kepada mereka, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimanapun itu adalah urusan antara seorang saudara dengan saudaranya, tak boleh ikut campur. Karena kalau sudah yang lain ikut campur, urusan saudara dengan saudara, keluarga dengan keluarga, selama tidak ada orang lain ikut campur, maka akan aman. Tapi apabila orang lain sudah ikut campur, maka disitulah api fitnah mulai semakin besar. Makanya masalah kita dengan keluarga, dengan istri, dengan keluarga, paman, bibi, jangan pernah orang lain ikut campur. Jangan diceritakan kepada siapapun, karena orang lain lebih suka melihat kita menderita daripada melihat bahagia. Bisa dipahami? Orang lain kalau kita melihat bahagia, dia tersenyum di depan kita, di belakang kita, dia mencibir. Tapi kalau kita menderita, dia mungkin sedih di depan kita, tapi di belakang kita alhamdulillah. Itu kaidah manusia. Oleh karena itu ikhwatul Islam, apapun yang terjadi kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, salah satunya yang terjadi antara para sahabat yang banyak sekali, maka salah satunya adalah Muawiyah. Dan Muawiyah ini ikhwatul Islam, karena biasanya yang paling banyak dicela itu adalah sahabat Muawiyah. Bahkan dalam buku panduan di sekolah-sekolah ikhwatul Islam, ada namanya salah satu sejarah kebudayaan Islam, ya kalau tak salah, sejarah kebudayaan Islam masih ada atau tidak, wallahu alam, saya tak tahu. Itu banyak yang menyudutkan sahabat Muawiyah, berkata kasar, mengatakan, bahkan kami masih baca buku-buku yang mengatakan Muawiyah seperti ini. Mereka tak tahu itu ipar Nabi. Mereka tidak tahu kalau itu adalah yang menulis Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lupa akan itu semua. Makanya jangan pernah memojokkan para sahabat. Kita hanya sekedar mengucapkan radhiyallahu taala anhum ajma'in.
Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Muawiyah, kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dan juga sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, yaitu perkara yang terjadi di antara mereka berdua dikala melaksanakan ibadah haji. Ketika melaksanakan ibadah haji, ikhwatul Islam, Muawiyah adalah pemimpin kaum muslimin. Kemudian dikala sampai di Mekah, maka ia mencium Hajar Aswad, sebagaimana yang kemarin kita telah sebutkan. Kemudian dia pun mencium rukun Iraqi, rukun Syami, semua rukun yang ada di Ka'bah dia cium. Kemudian kebetulan Abdullah bin Abbas juga melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut. Dilihat oleh Abdullah bin Abbas, maka dia pun mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai Muawiyah, ketahuilah, kenapa engkau melakukan yang demikian? Tentu bertanya, kenapa kamu buat? Maka di saat itulah ikhwatul Islam, apa jawaban Muawiyah? Ini Ka'bah. Tidak ada Ka'bah satupun yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maknanya kalau kita cium semuanya tak ada masalah. Betul atau tidak? Apakah boleh kita tidak ada satupun Ka'bah yang mahjura, yang ditinggalkan mahjura, itu maknanya ditinggalkan, tak ada satupun. Maka di saat itulah apa jawaban Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma? Dia tak jawab banyak, dia hanya menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wahai Muawiyah, Nabi adalah pedoman kita beribadah. Apakah kamu pernah berhaji bersama Nabi? Tentu jawaban Muawiyah iya. Apakah Nabi cium rukun Yamani, rukun Iraqi dengan rukun Syami? Maka Muawiyah mengatakan tidak. Kalau Nabi tak cium, kenapa kamu cium? Maka apa kata Muawiyah? Sadaqta, engkau benar. Paham sampai di sini ceritanya, ikhwatul Islam? Maknanya kalau sekiranya Nabi perintahkan kita untuk mencium semua Hajar Aswad atau semua Ka'bah, kita semuanya akan cium, semuanya kita akan cium. Tapi Nabi hanya memerintahkan dua saja. Yang pertama Hajar Aswad dan yang kedua rukun Yamani. Itu saja. Untuk Hajar Aswad ada 3 dicium. Yang kedua mencium apa yang memegangnya. Kemarin kita telah jelaskan. Yang ketiga memberikan isyarat. Itu kalau untuk Hajar Aswad. Kalau untuk rukun Yamani, ikhwatul Islam, hanya satu sahaja. Satu sahaja. Kalau kita bisa menyentuhnya, sentuhlah. Kalau tidak, selesai, tak ada masalah. Tidak ada cium, tidak ada isyarat. Cium dan isyarat kekhususan, sedangkan memegang kekhususan. Setiap sesuatu itu ada kekhususan masing-masing. Paham sampai di sini, ikhwatul Islam? Ustaz, kan ini kan seperti ini. Bukan masalah ini baik, ini bukan masalah itu. Kam min muridil lil khairi lam yusibhu. Disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi mereka tak betul dalam melakukan kebaikan. Hadis ini kalau kita baca dibawakan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala dalam kitab yang masyhur, ikhwatul Islam, kisah yang sangat agung. Masalahnya bukan ini kan ibadah, bukan itu masalahnya. Ibadah ini dibuat Nabi atau tidak? Contoh misalnya, dikala kita salat, kemudian salam ke kanan, salam ke kiri, kemudian kita beristighfar 30 kali. Boleh atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? 30 kali. Boleh atau tak boleh? Istighfar. Boleh atau tak boleh? Istighfar boleh. Tapi kalau setelah salat hanya 3 kali kata Nabi SAW. Bisa dibezakan antara dua ini, ikhwatul Islam? Bukan berarti kita mengatakan tidak boleh beristighfar. Ustaz mengatakan tak boleh beristighfar. Siapa yang cakap tak boleh beristighfar? Yang tak boleh itu Nabi kata hanya 3 kali setelah salat. Kalau setelah itu kan beristighfar 1000 kali, 3000 kali sila, tak ada masalah. Tapi setelah salat berapa kali? 3 sahaja. Kalau sekiranya Ustaz kan istighfar, kalau seperti itu ikhwatul Islam, kita buat saja salat subuh 5 rakaat, selesai. Kan salat. Kita buat saja salat zuhur misalnya 10 rakaat. Kan salat, apa salahnya? Apa salahnya 10 rakaat? Apa salahnya? Salahnya Nabi tak buat, itu salahnya. Sama dengan yang tadi. Contoh misalnya dikala nanti kita berkorban, ikhwatul Islam. Kita berkorban itu hanya 3. Yang pertama kambing dan yang sejenis, maiz, ghanam dan yang misalnya. Yang kedua onta, atau yang kedua kerbau dan yang sejenisnya, sapi dan yang sejenisnya. Yang ketiga baru onta, itu adalah berkorban. Dan harga mereka itu harga 3 hewan ini.
Okey, ikhwati Islam, tak terlalu mahal lah. Tiba-tiba ada yang berkorban dengan kuda. Harganya 200 juta. Kuda kan mahal. 200, 300, bahkan 500. Bahkan ada yang 1 miliar. Harganya 100 ribu ringgit, 100 ribu rial. Ada yang 200 ribu rial. Mahal. Tiba-tiba ia berkorban dengan kuda. Boleh atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? Boleh. Kalau selain Idul Adha. Kalau selain Idul Adha. Tapi kalau Idul Adha, hanya 3 tadi. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Ini bukan masalah angka. Ini bukan masalah mahal. Tapi ini apa yang Nabi perintah. Bahimatul an'am sahaja. Bahimatul an'am sahaja. Bahimatul an'am itu 3 sahaja. Kambing dan semisalnya, kerbau dan semisalnya, kemudian onta dan semisalnya. Bukan masalah mahal atau tidak mahal. Banyak juga ikhwatul Islam, Ustaz. Ada orang berakikah. Akikah berapa? 1 ekor kalau perempuan, 1 ekor kambing. 2 ekor kambing kalau yang lelaki. Ustaz, saya ingin berkorban 1 sapi saja untuk akikah. Boleh atau tak boleh? Boleh. Ibadah. Ibadah dengan sapi. Boleh atau tak boleh? Boleh. Selain akikah boleh. Tapi kalau untuk akikah, khusus kambing. Sekaya apapun kita tak boleh lebih dari kambing. Iya, kita yang kaya. Tapi yang lain? Belum tentu. Karena ibadah ini milik semuanya. Bukan milik seorang, 2 orang, 10 orang, 1 kelompok. Agama Islam milik kaum muslimin semuanya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita bersama. Makanya ikhwatul Islam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makanya kemarin kita menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, ikhlas. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mutaba'ah. Itu konsep dalam beribadah. Asyhadu an la ilaha illallah, ikhlas. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mutaba'ah. Yaitu kita ikut jalan Nabi SAW. Ini bukan masalah banyak jumlah dan ini dan itunya ikhwatul Islam, tapi masalah Nabi buat atau tak buat. Makanya tadi kita contohkan istighfar 10 kali setelah salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Boleh atau tak boleh? Istighfar 10 kali setelah salam. Boleh atau tak boleh? Setelah solat fardu hanya 3 sahaja. Ustaz, ini kan ibadah. Bukan itu soalannya. Kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang beribadah tak tepat dalam beribadah sampai 2. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikhlas, mutaba'ah. Nah, itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya tadi kita menyebutkan ikhwatul Islam, contoh yang banyak sekali. Masih banyak lagi contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya, dari salah seorang Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab, imamnya para tabi'in, Sa'id bin Musayyib, atau dalam qiraat atau dalam lafaz yang lain Sa'id bin Musayyab rahimahullahu taala. Dia adalah imam min a'immatit tabi'in. Kemudian ikhwatul Islam, ia masuk ke masjid. Ia masuk masjid. Kemudian ia nampak ada orang salat. Tapi setelah subuh, salat 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Maka datang Sa'id bin Musayyib bertanya, "Wahai fulan, kenapa kamu salat?" Apa jawaban orang ini? Ini kan salat, apa salahnya? Bisa dipahami? Ini kan salah, apa salahnya? Ayu'azibunillahu bisalati? Apakah ada mungkin Allah mengazab seorang hamba dengan mereka melakukan salat? Mungkin atau tak mungkin? Apakah mungkin? Seolah dia mengatakan, apakah mungkin Allah mengazab seorang hamba beribadah? Mungkin atau tak mungkin? Tak mungkin. Apa jawaban Sa'id bin Musayyib? Betul, Allah tidak mengazab seorang hamba dengan salatnya, dengan ibadahnya. Tapi Allah hukum hamba bimukhalafati sunnah, karena mereka selisihi petunjuk Nabi SAW. Nabi tak pernah ajarkan kita salat setelah subuh. Nabi tak pernah ajarkan kita salat setelah asar. Setelah asar kita tidak ada yang salat. Karena waktu setelah subuh, waktu setelah asar, itu bukan waktu salat. Waktu untuk berzikir. Dan zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu disebut dengan az-zikir. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Makanya kita selalu sebutkan ikhwatul Islam, baca Quran yang terbaik ada 2. Yang pertama di waktu fajar setelah subuh, yang kedua setelah asar. Maka manfaatkan 2 waktu ini. Yang ingin menghafal Quran, yang ingin anaknya hafiz Quran, maka ingat, nak, cukup 2 ini saja. Kalau kamu ambil 2 ini, barokah.
Karena itu adalah waktunya. Setiap waktu itu ada ibadah masing-masing. Ini bukan masalah ibadah, ikhwatul Islam. Makanya jawaban orang tersebut, apakah Allah akan mengazab saya dengan saya salat? Betul, tidak akan mungkin Allah azab seorang hamba dengan ibadah, tak mungkin. Tapi jawaban Sa'id bin Musayyib lebih tepat lagi. Iya betul Allah tak azab, tapi engkau akan ditanya kenapa engkau selisihi Nabi. Nabi larang kamu buat. Itu masalahnya. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Baik itu masalah angka, jumlah. Jumlah jangan lebih daripada apa yang Nabi buat. Misalnya Nabi perintahkan kita berzikir 33 kali subhanallah alhamdulillah. Kita buat 37 kali, 70 kali. Boleh atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? 37 kali. Boleh atau tidak? Kalau boleh, kita buatlah nanti 38, 40 kali. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Ini bukan masalah angka, ini Nabi yang sebut 33 kata Nabi. Kemudian kita kata 38. Mana yang lebih benar, kita atau Nabi? Ini bukan masalah ibadahnya. Kan Ustadz ini kan zikir. Betul itu zikir. Tapi jumlah Nabi juga sebutkan. Kecuali kalau mutlak. Kecuali zikir mutlak. Zikir mutlak itu zikir yang tak terikat dengan salat. Tak terikat dengan bebas. Mau berzikir berapapun sila tak ada masalah. Ada yang terhitung terikat dengan jumlah. Ada yang terikat dengan jenis. Seperti yang tadi kita sebutkan contohnya. Dan banyak contoh yang lain ikhwatul Islam. Artinya setiap kali kita beribadah. Apa salahnya kita tanya. Macam mana Nabi buat. Karena kita bagaimanapun kita ingin buat beribadah seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan siapa yang paling banyak, paling semangat, tidak. Contoh yang lain di zaman Imam Malik rahimahullahu taala. Di zaman Imam Malik rahimahullah, ada orang yang umrah, ada orang yang umrah atau haji. Dia berihram. Ihram kita di mana? Untuk penduduk Madinah. Zulhulaifah. Jangan sebutkan Bir Ali. Bir Ali itu penamaan baru. Kita lebih kenal Bir Ali daripada Zulhulaifah. Nama dari lisan Nabi adalah Zulhulaifah. Bir Ali itu abad-abad ke-10 baru ada kalimat Bir Ali ya. Tapi nama yang tepat adalah Zulhulaifah. Zulhulaifah itu adalah miqat penduduk Madinah. Dan Zulhulaifah adalah miqat yang terjauh. Seolah-olah itu adalah kemuliaan untuk penduduk Madinah. Semakin jauh miqatnya, semakin banyak pahalanya. Kemudian ikhwatul Islam, miqat. Miqat itu tanah halal atau tanah haram? Halal atau haram? Halal. Mana yang lebih mulia? Tanah halal atau tanah haram? Tanah halal atau tanah haram? Tanah haram jauh lebih mulia dibandingkan dengan tanah manapun. Tiba-tiba ada orang yang bermiqat di tanah haram di samping perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh atau tak boleh? Tanah haram lebih mulia dari tanah halal. Bukankah itu kaedahnya? Miqat itu tanah halal. Samping perkuburan Nabi, tempat yang terbaik. Karena tidak mungkin Allah letakkan Nabi kecuali di tempat yang terbaik. Kemudian ada orang yang bermiqat dari perkuburan Nabi. Boleh atau tak boleh? Betul nih. Ini tanah haram. Karena Nabi perintahkan kita miqat di Zulhulaifah. Selesai. Mau di samping perkuburan Nabi, mau itu tanah haram. Bukan masalah lebih mulia, lebih bagus, lebih indah. Tapi Nabi buat atau tidak, itu saja pertanyaannya. Contoh yang lain ikhwatul Islam, dan ini pernah terjadi ya. Jadi ketika orang Quraisy dulu melaksanakan haji atau tidak? Mereka haji. Mereka di Mina atau tidak? Iya. Mereka di Muzdalifah atau tidak? Mereka di Arafah atau tidak? Nah, tambah lagi. Orang dulu haji, mereka tawaf. Mereka sa'i. Di Mina atau tidak? Di Mina. Di Muzdalifah atau tidak? Di Muzdalifah. Di Arafah atau tidak? Tidak. Satu-satunya tempat yang mereka tak jelajahi adalah Arafah. Apa alasannya? Senang saja. Mereka mengatakan, apa gunanya kita ke Arafah? Arafah itu tanah halal. Tak mungkin tanah haram lebih mulia daripada, tak mungkin tanah halal lebih mulia daripada tanah haram. Karena Mina, Muzdalifah, Makkah itu semuanya tanah haram. Satu-satunya yang tak tanah haram adalah Arafah. Dan mereka mengatakan, tanah haram lebih mulia daripada tanah halal, maka tak penting kita pergi ke Arafah. Maka oleh karena itu Nabi katakan, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kenapa demikian? Untuk bantah orang-orang Quraisy. Ini bukan masalah tanah halal, tanah haramnya, tapi ini masalah ubudiyah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Itu masalahnya. Nabi perintahkan kita lakukan, Nabi larang kita tinggalkan, selesai. Orang Quraisy itu ikhwatul Islam, mereka bukan bodoh. Mereka itu cerdas, pintar. Orang jahiliyah, mereka jahiliyah dalam urusan agama sahaja. Dalam urusan dunia mereka powernya tinggi ikhwatul Islam.
Dan salah satu hujahnya, kenapa mereka tidak pergi ke Arafah? Karena Arafah itu tanah halal. Tidak mungkin tanah halal lebih mulia daripada tanah haram. Maka kita cukup Mina dan Muzdalifah sahaja. Kalau menurut logik, masuk. Tapi menurut agama tak masuk. Sama dengan apa yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, masalah al-mas'u al-khuffain. Al-mas'u al-khuffain yaitu menyapu sepatu. Siapapun yang solat dengan sepatu ikhwatul Islam tak ada masalah. Al-mas'u al-khuffain namanya. Bahkan Nabi lebih sering solat dengan sepatunya daripada tidak. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kecuali kalau tujuannya lain. Intinya solat dengan sepatu dikiaskan dengan, ada kan sekarang sepatu kulit yang boleh masuk ke masjid. Biasanya kalau sepatu kita ini untuk keluar, ada lagi sepatu tebal kulit yang khusus dalam Masjid Nabawi, ada lagi kaos yang tebal lagi, itu dikiaskan kepada al-mas'u al-khuffain semuanya. Dikiaskan. Nah, dikala kita memakai ini ikhwatul Islam, bagi orang yang safar boleh 3 hari 3 malam tak dibuka. Misalnya ia pasang dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan suci dulu. Jadi dia berwuduk, sempurna wuduknya, kemudian sampai dia basuh kaki, kemudian setelah itu dia pasang sepatu, dia pasang kaos kaki yang tebal, apalagi di musim sejuk, kemudian dia pasang 3 hari 3 malam, boleh ia tak buka. Kalau dia berwuduk, cukup mengusap di bagian atas atau bawah? Yang kotor yang mana, atas atau bawah? Yang kotor bawah, tapi yang diusap? Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil masi min a'la. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau agama pakai logik kita, pakai akal kita, maka yang diusap itu yang bawah karena yang kotor. Kalau pakai menurut kita, tapi agama bukan menurut kita, agama menurut Allah dan Rasulnya. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil masi min a'la. Walakinna ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi saya tengok Nabi mengusap di bagian atas. Jadi nanti siapapun yang memakai sepatu atau memakai kaos kaki tebal dan dia tak ingin buka 3 hari 3 malam boleh, maka cukup dikala berwuduk dia basuh dari atas saja. Dia usap dari atas, selesai. 1 kali selesai. Kemudian 1 hari 1 malam bagi mereka yang mukim. 3 hari 3 malam bagi mereka yang musafir. Tapi ikhwatul Islam, jelas sampai di sini. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh suri tauladan dalam beribadah. Maka tak salah dikala kita bertanya macam mana Nabi salat, macam mana Nabi berpuasa, macam mana Nabi nak zakat, nak haji, umrah. Bukankah Nabi menyebutkan sallu kama raaitumuni usalli? Bukankah Nabi sebutkan khudhu anni manasikakum? Salatlah seperti kalian lihat salat. Macam mana kita nak lihat Nabi salat? Yaitu belajar baca mana tata cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar ikhwatul Islam. Apa salahnya? Indah, mulia, dan orang yang paling berbahagia adalah orang yang belajar agama. Kenapa demikian? Karena yang mereka pelajari adalah kalamullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah. Makanya sebagian para ulama menyebutkan, kalau kalian ingin tahu Allah berbicara dengan makhluk, senang saja. Kalau kalian ingin tahu makhluk ingin berbicara dengan Allah atau Allah ingin berbicara dengan makhluknya, senang. Kalau kalian ingin tahu Nabi berbicara dengan umatnya, senang saja ikhwatul Islam. Bagaimana bentuknya? Yang baca Quran berarti adalah orang-orang yang selalu Allah ingin berbicara dengannya. Yang baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti Nabi ingin selalu berbicara dengannya. Bukankah itu merupakan sesuatu kemuliaan yang luar biasa? Nah, salah satunya hadis-hadis yang berkaitan dengan salat Nabi. Kemudian Nabi menyebutkan litakhudhu manasikakum. Dikala kalian manasik itu ikhwatul Islam semua ibadah. Semua ibadah ada manasiknya, ada manasik salat, ada manasik puasa, ada manasik zakat, ada manasik haji, ada manasik umrah. Jadi kalimat manasik itu bukan hanya untuk haji saja, bukan. Puasa juga ada manasiknya. Karena manasik itu maknanya bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, ikhlas, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mutaba'ah. Itu yang harus kita ingat. Dan insyaallah kita akan sebutkan kembali tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah ikhwatul Islam, karena bagaimanapun Nabi adalah pedoman kita bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian ibadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan kita bersama di kota Madinah menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga kita juga nanti berkumpul bersama Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali ingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Siapapun yang datang ke Masjid Nabawi dengan tujuan belajar agama, mempelajarinya, menyampaikannya, mengajarkannya, maka ia sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla.
kita duduk di tempat yang indah bersama kawan-kawan yang mulia dalam rangka beribadah, duduk walaupun sambil mengantuk tidak ada masalah, tapi kita dihitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sedikit tapi pahala yang mulia. Itulah keutamaan yang paling indah dimiliki oleh kota Madinah. Bahkan semua kota yang ada di dunia tak punya keutamaan ini kecuali Madinah. Mekah pun tak punya. Mekah pun tak punya. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan, inilah sebuah ayat atau sebuah hadis yang menunjukkan keutamaan kota Madinah yang memuliakan dibandingkan dengan semua daerah yang ada di dunia. Walaupun secara hukum asal Mekah secara umum lebih mulia daripada Madinah. Tapi masalah ini Madinah tidak ada tandingannya. Karena hadis ini hanya satu-satu di Madinah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang Allah mudahkan berada di kota Madinah, ingat, belajar agama walau satu ayat, walau satu hadis, itu sama dengan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Apalagi kita mendapatkan keutamaan, kemuliaan duduk di Masjid Nabawi, kasih sayang, rahmat, kenyamanan, ketenangan, keberkahan, dan waktu yang paling doa dikabulkan adalah dikala berada di majlis ilmu, dikala baca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Karena malaikat turun, dan malaikat tidak turun kecuali membawa keberkahan. Siapapun di antara kita yang susah berdoa kepada Allah, siapapun di antara kita yang sakit meminta kepada Allah, siapapun di antara kita yang ada masalah bermohon kepada Allah, terkhusus di waktu malaikat turun. Dan malaikat turun dikala dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus. Kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan perkumpulan kami ini perkumpulan yang bisa menyebabkan dosa kami diampunkan. Ampunkan dosa kami semuanya, dosa orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kami, dan ampunkan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kami yang sakit, ya Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Kalau ada di antara kami yang ada masalah, ya Allah berikan kelapangan dan kemudahan. Kalau ada di antara kami yang berhutang, berikan kelunasan dan kemudahan untuk melunasi hutang-hutangnya. Kalau ada di antara kami yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, ya Allah terima amal ibadahnya, kabulkan doanya, jadikan umrahnya umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kami yang waktunya habis berada di tanah haram Makkah Madinah, ingin kembali ke kampung halaman, maka mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, kembalikan kami kepada keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, berikan kepada kami umur panjang, kesehatan, kemudahan untuk selalu berkali-kali datang ke tanah suci. Berikan keberkahan kepada keluarga kami, berikan keberkahan dalam harta kami, berikan keberkahan dalam usaha kami, berikan keberkahan kepada anak dan keturunan kami, berikan kepada kami keikhlasan dalam setiap amal ibadah, berikan kepada kami istiqamah dalam agama, tutuplah usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia, maka kumpulkan kami bersama di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.